warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Intan Sahara dari Program Studi Pendidikan Matematika Universitas Sriwijaya. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai sifat-sifat persamaan garis lurus. Nah, sifat persamaan garis lurus ini termuat di 3.4, yaitu menganalisis fungsi linear sebagai persamaan garis lurus dan menginterpretasikan grafiknya yang dihubungkan dengan masalah kontekstual. KD ini termuat di kelas 8 semester 1. Adapun tujuan pembelajaran pada hari ini yaitu peserta didik dapat mengidentifikasi sifat-sifat persamaan garis lurus dengan tepat. Nah, sebelum kita memasuki materi inti kita, terdapat materi prasyarat yang harus kalian kuasai terlebih dahulu. Nah, jadi di sini ada beberapa materi prasyarat. Yang pertama yaitu persamaan garis lurus. Nah, persamaan garis lurus ini seperti kita ketahui bahwa bentuk umumnya dari persamaan garis lurus yaitu Y sama dengan MX plus C, di mana Y dan X ini merupakan variabel dan M itu menyatakan gradien, C itu konstanta. Nah, untuk bentuk implisit dari persamaan garis lurus yaitu AX plus BY plus C sama dengan 0. Untuk contohnya bisa kalian lihat sendiri ya di layar. Nah, kemudian materi prasyarat yang berikutnya yaitu gradien garis lurus atau kemiringan dari suatu garis lurus. Nah, ada 3 kemungkinan nilai dari gradien suatu garis lurus. Yang pertama, gradiennya bernilai positif, yang kedua gradiennya bernilai negatif, dan yang ketiga gradiennya sama dengan 0 atau bernilai 0. Kemudian materi prasyarat ketiga yaitu grafik garis lurus. Nah, misalkan kita di sini mempunyai persamaan garis lurus, kita ambil contohnya Y sama dengan 2X plus 4. Nah, bagaimanakah grafik dari persamaan garis lurus tersebut? Nah, jadi untuk menentukan grafik persamaan garis lurus ini, pertama kita harus menentukan titik potong persamaan garis lurus tersebut terhadap sumbu X dan sumbu Y. Kita cari, kita peroleh titik potongnya yaitu terhadap sumbu X min 2,0 dan terhadap sumbu Y 0,4. Nah, kemudian kita tarik garis dari kedua titik itu dan diperoleh garis persamaan Y sama dengan 2X plus 4. Nah, jadi ketiga materi tadi merupakan materi prasyarat yang harus kalian kuasai sebelum membahas tentang sifat-sifat persamaan garis lurus. Bagi kalian yang belum paham, silahkan pelajari di buku atau sumber lain karena di sini sifatnya hanya untuk mengingatkan saja. Kemudian kita masuk ke materi inti kita yaitu sifat persamaan garis lurus. Nah, misalkan kita punya 2 persamaan garis lurus atau lebih. Kita misalkan di sini ada 2 persamaan garis lurus yaitu yang pertama Y1 sama dengan M1X plus C1, yang kedua Y2 sama dengan M2X plus C2. Nah, lalu bagaimana sih hubungan grafik garis lurus yang akan terbentuk dari 2 persamaan tersebut? Nah, untuk mengetahuinya, mari kita simak pembahasan berikut ini. Nah, jadi dari 2 persamaan garis lurus tadi, ternyata ada beberapa kemungkinan yang mungkin terjadi pada persamaan garis lurus tersebut. Ada 4 kemungkinan. Yang pertama yaitu kedua persamaan garis lurus tersebut memiliki gradien yang sama dengan konstanta yang berbeda. Jadi M1-nya sama dengan M2 dan C1-nya tidak sama dengan C2. Kemungkinan kedua yaitu kedua persamaan memiliki gradien yang berbeda. Untuk konstantanya boleh beda, boleh sama. Jadi yang penting gradiennya beda atau M1 tidak sama dengan M2. Kemungkinan yang ketiga yaitu kedua persamaan tersebut memiliki gradien yang sama dan juga konstanta yang sama, atau M1 sama dengan M2 dan C1 sama dengan C2. Untuk kemungkinan yang keempat yaitu hasil kali dari gradien dari kedua persamaan tersebut adalah min 1. Jadi M1 dikali M2 itu hasilnya sama dengan min 1. Nah, lalu bagaimana sih grafik persamaan garis lurus yang terbentuk kalau berdasarkan 4 kemungkinan tersebut, 4 kriteria tersebut? Nah, akan kita bahas satu persatu. Nah, untuk yang kemungkinan pertama, tadi 2 persamaan memiliki gradien sama, tetapi konstanta berbeda. Kita ambil contoh di sini, Y sama dengan 3X plus 6 untuk persamaan 1 dan persamaan 2-nya Y sama dengan 3X plus 3. Nah, untuk mengetahui
grafiknya kita gambarkan dulu di koordinat kartesius. Seperti yang cara menggambar grafik persamaan garis lurus, kita tentukan dulu titik potong persamaan tersebut terhadap sumbu X dan sumbu Y. Untuk persamaan yang pertama, diperoleh titik potongnya yaitu sebagai berikut, min 2,0 dan 0,6. Kemudian tarik garis melalui kedua titik tersebut, diperoleh garis untuk persamaan Y sama dengan 3X plus 6. Nah, lakukan cara yang sama untuk persamaan kedua. Jadi, carilah titik potong terhadap sumbu X dan sumbu Y untuk persamaan Y sama dengan 3X plus 3. Nah, jadi diperoleh ini titiknya, kemudian tarik garis yang melalui kedua titik tersebut. Nah, diperoleh garis Y sama dengan 3X plus 3. Ternyata untuk dua persamaan yang memiliki gradien yang sama dan konstanta berbeda akan terbentuk garis yang saling sejajar. Nah, jadi jika gradiennya sama tetapi konstantanya berbeda akan terbentuk dua garis yang sejajar. Lanjut untuk kemungkinan yang kedua tadi, yaitu dua persamaan memiliki gradien yang berbeda. Untuk konstantanya boleh beda boleh sama, jadi yang penting M1 tidak sama dengan M2. Kita ambil contoh di sini. Dua persamaannya Y sama dengan 3X plus 6 dan Y sama dengan X plus 4. Gradiennya beda ya di sini, di mana M1 sama dengan 3 dan M2 sama dengan 1. Nah, kemudian kita gambarkan grafiknya seperti cara sebelumnya. Tentang terhadap sumbu X dan sumbu Y untuk masing-masing garis. Ini untuk persamaan Y sama dengan 3X plus 6. Tarik garis, ini garis untuk persamaan Y sama dengan 3X plus 6. Ini titik potong terhadap sumbu X dan sumbu Y untuk persamaan Y sama dengan X plus 4. Tarik garis yang melalui titik tersebut. Ini adalah garis untuk persamaan Y sama dengan X plus 4. Ternyata setelah kita tarik kedua garis tersebut berpotongan di satu titik, yaitu di titik min 1,3. Ternyata ketika dua garis yang memiliki gradien yang berbeda, maka akan terbentuk dua garis yang saling berpotongan. Lanjut untuk kemungkinan yang ketiga, yaitu dua persamaan memiliki gradien yang sama, konstantanya juga sama. Jadi M1 sama dengan M2 dan C1 sama dengan C2. Nah, di sini contohnya persamaan pertamanya Y sama dengan 3X plus 6, B-nya Y sama dengan 3X plus 6. Jadi di sini persamaannya sama ya. M1-nya sama dengan M2 yaitu 3 dan C1-nya sama dengan C2 yaitu 6. Nah, untuk grafiknya karena ini merupakan dua persamaan yang sama, otomatis garis yang terbentuk juga sama. Nah, ini yang pertama, kemudian yang kedua. Nah, sama. Jadi karena M1-nya sama dengan M2 dan C1-nya sama dengan C2, ternyata akan terbentuk garis yang saling berhimpit. Nah, kemudian lanjut ke kemungkinan yang keempat, yaitu hasil kali gradien kedua persamaan tersebut adalah min 1 atau M1 dikali M2 sama dengan min 1. Nah, kita ambil contoh untuk persamaan pertama, yaitu Y sama dengan 3X plus 6. Untuk persamaan kedua, Y sama dengan min sepertiga X plus 1. Di sini untuk gradien persamaan pertama atau M1-nya sama dengan 3, M2-nya sama dengan min 1/3. Jadi ketika M1 dikali M2 itu 3 dikali min 1/3, hasilnya sama dengan min 1. Nah, lalu bagaimana grafik yang terbentuk? Nah, seperti biasa, tentukan titik potong terhadap sumbu X dan sumbu Y untuk masing-masing persamaan sehingga kita peroleh garisnya. Ini garis Y sama dengan 3X plus 6. Ini garis Y sama dengan min 1/3 X plus 1. Ternyata setelah ditarik dua garis tersebut, kedua garis tersebut berpotongan di satu titik dan saling tegak lurus. Jadi ketika hasil kali gradien dari kedua persamaan tersebut adalah min 1, akan terbentuk garis yang saling berpotongan tegak lurus. Nah, itulah 4 sifat dari garis lurus. Nah, lalu kalian simpulkan dari pembelajaran tadi. Dan ternyata setelah kita lakukan pembelajaran kegiatan tadi, kita peroleh 4 sifat persamaan garis lurus. Jadi 4 sifat itu yang pertama saling sejajar,
yang kedua saling berpotongan tegak lurus, yang ketiga saling berhimpit, dan yang keempat saling berpotongan. Untuk penjelasannya bisa kalian lihat sendiri ya. Nah, jadi di sini setelah kita melakukan kegiatan tadi, kita dapat 4 sifat persamaan garis lurus. Nah, untuk lebih mendalami pengetahuan kalian, di sini ada contoh soal. Contoh soalnya seperti ini. Tentukanlah persamaan garis lurus yang sejajar dengan persamaan 2x min y plus 4 sama dengan 0 dan melalui titik 1,3. Gambarkan juga grafiknya. Nah, untuk menyelesaikan soal ini, jadi di sini kan yang diketahui adalah 2x, persamaan 2x min y plus 4 ini dalam bentuk implisit. Kita ubah dulu persamaan tersebut menjadi bentuk eksplisit, sehingga menjadi y sama dengan 2x plus 4. Nah, dari persamaan eksplisit ini akan kita ketahui gradien dari persamaan tersebut adalah 2. Lalu akan dicari persamaan yang sejajar dengan persamaan tersebut. Karena sejajar, maka pastilah gradien dari persamaan pertama sama dengan gradien persamaan kedua. Jadi, gradiennya sama dengan 2. Maka dari itu kita akan mencari persamaan garis yang melalui titik 1,3 dan bergradien 2 dengan menggunakan rumus sebagai berikut, yaitu y min y1 sama dengan m dikali x min x1. Kita substitusikan titik tadi dan juga gradiennya ke dalam rumus tersebut, sehingga diperoleh persamaan y sama dengan 2x plus 1, atau dalam bentuk implisitnya yaitu 2x min y plus 1 sama dengan 0. Nah, inilah garis yang sejajar dengan persamaan 2x min y plus 4 dan melalui titik 1,3. Nah, untuk grafiknya, nah di sini kita gambarkan grafiknya. Seperti biasa, tentukan titik potong terhadap sumbu x dan sumbu y untuk masing-masing persamaan. Ini ditarik garis, terbentuklah garis untuk persamaan 2x min y plus 4. Kemudian lakukan hal yang sama untuk 2x min y plus 1. Ini titik potong terhadap sumbu x dan sumbu y, tarik garis, lalu diperoleh garis untuk persamaan 2x min y plus 1 sama dengan 0. Ternyata terbentuk garis yang sejajar seperti yang kita inginkan sesuai dengan yang ada di soal. Nah, jadi mungkin itu saja pembahasan yang dapat saya sampaikan pada hari ini. Semoga dari kegiatan tadi dapat menambah pengetahuan kalian semua, terutama mengenai sifat-sifat persamaan garis lurus. Nah, saya ucapkan terima kasih atas kesempatan kalian untuk menyaksikan video ini. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Bila ada kata yang salah, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.